Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembahasan soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Ikatan Kimia. Perkenalkan, nama saya Almaida dengan NIM A251230116 dari kelas C angkatan 23. Program Studi Pendidikan Kimia, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pembahasan ini disusun sebagai bentuk analisis terhadap soal-soal yang telah diberikan dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep-konsep dasar dalam ikatan kimia secara sistematis dan terstruktur. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal nomor 1. Nah, di nomor 1 ini yang berkaitan dengan spektrum garis liman pada ion O7+. Nah, pada soal ini terlebih dahulu kita harus identifikasi bagian mana yang diketahui dan mana juga yang ditanyakan. Nah, di sini pada soal nomor 1 itu diketahui bahwa terjadi transisi elektron dari tingkat energi N sama dengan 2 menuju N sama dengan 1 yang termaksud dari seri liman. Nah, dengan tetapan Rydberg yaitu sebesar 1,0974 dikali 10 pangkat 7 per meter serta nomor atom oksigennya yaitu Z sama dengan 8. Nah, adapun yang ditanyakan pada bagian yang pertama itu adalah panjang gelombang dari garis liman untuk ion O7+. Sedangkan pada bagian kedua itu diminta menentukan unsur lain yang memiliki panjang gelombang sebesar 1,2 nanometer. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian penyelesaian. Nah, di sini kita menggunakan persamaan Rydberg karena ion O7+ itu merupakan atom hidrogenik, yaitu hanya memiliki satu elektron. Nah, untuk bagian pertama itu diketahui bahwa Z-nya itu sama dengan 8 dengan transisi elektron dari N2 sama dengan 2 ke N1 sama dengan 1. Nah, nilai-nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan Rydberg. Nah, setelah dilakukan perhitungan itu diperoleh nilai panjang gelombang sebesar 1,9 dikali 10 minus 9 meter atau 1,9 nanometer. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa panjang gelombang yang dihasilkan itu sangat kecil. Nah, yang berarti energi transisinya yang terjadi itu sangat besar akibat kuatnya gaya tarik inti pada ion O7+. Nah, selanjutnya itu pada bagian yang kedua, itu diketahui bahwa panjang gelombangnya sebesar 1,2 nanometer atau sama dengan 1,2 dikali 10 minus 9 meter. Nilai ini dimasukkan ke dalam persamaan Rydberg untuk mencari nilai Z-nya. Nah, setelah dilakukan perhitungan, itu diperoleh nilai Z mendekati 10. Berdasarkan tabel periodik, unsur dengan nomor atom 10 itu adalah neon atau Ne. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa panjang gelombang garis liman untuk ion O7+ adalah sekitar 1,9 nanometer dan unsur lain yang memiliki panjang gelombang 1,2 nanometer adalah neon. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal yang nomor kedua. Nah, di sini soal nomor kedua ini berkaitan dengan penentuan bentuk geometri molekul menggunakan teori FSEPR serta menentukan sifat kepolarannya. Nah, pada soal ini kita diberikan 3 senyawa, yaitu Cl2O, SF4, dan PO43-. Kemudian kita diminta untuk menentukan bentuk molekulnya serta sifat kepolarannya juga. Nah, dalam penyelesaiannya, ini langkah pertama kita harus menentukan atom pusatnya terlebih dahulu. Kemudian kita menghitung jumlah elektron valensinya, dilanjutkan dengan menggambarkan struktur Lewis. Nah, setelah itu ditentukan jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas untuk mengetahui bentuk molekul berdasarkan teori FSEPR. Nah, pada senyawa Cl2O itu atom pusatnya adalah oksigen. Karena oksigen ini memiliki 6 elektron valensi, sedangkan klorin masing-masing itu memiliki 7 elektron valensi. Nah, setelah dibuat struktur Lewis itu diperoleh 2 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas, sehingga total domain elektronnya itu adalah 4. Nah, bentuk dasar elektronnya adalah tetrahedral, namun karena terdapat 2 pasangan bebas, maka bentuk molekulnya ini menjadi bengkok atau V-shape. Karena bentuknya ini tidak simetris dan terdapat perbedaan keelektronegatifan, maka distribusi muatannya ini tidak merata. Hasilnya, Cl2O ini berbentuk bengkok dan bersifat polar. Nah, selanjutnya pada SF4 itu atom pusatnya adalah sulfur dengan 6 elektron valensi, sedangkan fluor itu memiliki 7 elektron valensi. Nah, setelah dibuat struktur Lewis itu diperoleh 4 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas, sehingga total domain elektronnya adalah 5. Nah, bentuk dasar elektron adalah trigonal bipiramida. Namun, karena ada 1 pasangan elektronnya bebas, maka bentuk molekulnya itu menjadi sesau. Nah, bentuk ini tidak simetris sehingga distribusi muatannya ini juga tidak merata. Hasilnya, SF4 ini berbentuk sesau dan bersifat polar. Dan yang terakhir yaitu pada
PO43- atom pusatnya adalah fosfor dengan 5 elektron valensi dan terdapat tambahan 3 elektron dari muatan negatif. Nah, setelah dibuat struktur Lewis itu diperoleh 4 pasangan elektron ikatan tanpa pasangan bebas. Nah, sehingga total domain elektronnya adalah 4. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral yang simetris. Nah, karena ini simetris, resultan momen dipolnya saling meniadakan. Hasilnya PO43- ini berbentuk tetrahedral dan bersifat nonpolar. Nah, sebagai kesimpulan yang diperoleh itu bahwa Cl2O itu bengkok, bentuknya F-shape atau polar, dan SF4 itu sesau atau polar, dan yang terakhir PO43- itu tetrahedral yaitu non-polar. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk pada pembahasan soal nomor 3. Nah, di soal ini berkaitan dengan penentuan bentuk geometri molekul itu berdasarkan konsep hibridisasi. Nah, pada soal ini itu kita diberikan 3 senyawa, yaitu senyawa XeF4, SF4, dan PCl3. Kemudian di sini kita juga diminta untuk menentukan bentuk molekulnya. Nah, dalam penyelesaiannya ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusatnya, yang terdiri dari pasangan elektron ikatan dan juga pasangan elektron bebas. Nah, dari jumlah tersebut, kita dapat menentukan jenis hibridisasi yang kemudian kita gunakan untuk menentukan bentuk geometri molekulnya. Nah, pada senyawa yang pertama yaitu XeF4, atom pusatnya adalah xenon. Nah, xenon ini memiliki 8 elektron valensi. Nah, setelah berikatan dengan 4 atom fluor, terdapat 4 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron yang bebas. Sehingga total pasangan elektronnya itu adalah 6. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hibridisasinya itu adalah sp3d2. Dengan 2 pasangan elektron bebasnya yang terletak saling berlawanan, maka bentuk molekulnya ini menjadi segi 4 planar atau square planar. Hasilnya XeF4 ini berbentuk segi 4 planar. Nah, selanjutnya pada senyawa yang kedua yaitu SF4, atom pusatnya adalah sulfur dengan 6 elektron valensi. Nah, setelah membentuk 4 ikatan dengan fluor, terdapat 4 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektronnya itu bebas. Sehingga total pasangan elektronnya itu adalah 5. Nah, hal ini menunjukkan hibridisasi sp3d. Dengan adanya 1 pasangan elektron bebas, maka bentuk molekulnya ini menjadi sesau. Hasilnya SF4 ini berbentuk sesau. Nah, terakhir, senyawa terakhir yaitu PCl3. Nah, atom pusatnya adalah fosfor yang memiliki 5 elektron valensi. Nah, setelah membentuk 3 ikatan dengan klorin, itu terdapat 3 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektronnya itu bebas. Sehingga total pasangan elektronnya itu adalah 4. Hal ini menunjukkan hibridisasi sp3 dengan adanya 1 pasangan elektronnya itu bebas, maka bentuk molekulnya menjadi trigonal piramida. Hasilnya, PCl3 ini berbentuk trigonal piramida. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini berkaitan dengan diagram orbital molekul dan penentuan orde ikatannya. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menggambarkan diagram tingkat energi untuk beberapa spesies, yaitu O2, O2+, O2-, dan N2. Kemudian kita disuruh menentukan orde ikatan dari masing-masing spesies tersebut. Nah, dalam penyelesaiannya ini, kita menggunakan konsep teori orbital molekul atau molecular orbital theory. Nah, pada teori ini, elektron akan mengisi orbital dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang paling tinggi. Nah, sesuai dengan prinsip Aufbau atau larangan Pauli dan aturan Hahn, selain itu digunakan rumus untuk menentukan orde ikatan yang selisihnya antara jumlah elektron pada orbital bonding dan anti-bonding, kemudian itu dibagi dengan 2. Nah, langkah pertama adalah menentukan jumlah total elektron pada masing-masing spesies. Untuk O2 itu memiliki 16 elektron, dan O2+ itu memiliki 15 elektron, dan O2- itu memiliki 17 elektron, dan N2 itu memiliki 14 elektron. Nah, selanjutnya elektron-elektron tersebut diisikan ke dalam diagram orbital molekul sesuai urutan energi. Nah, setelah pengisian elektron ini dilakukan, maka langkah berikutnya adalah menghitung jumlah elektronnya pada orbital bonding dan antibonding. Nah, dari hasil tersebut kita dapat hitung orde ikatan masing-masing spesies. Nah, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, pada O2 itu diperoleh orde ikatan sebesar 2 yang menunjukkan adanya ikatan rangkap 2. Nah, pada O2+ karena kehilangan 1 elektron pada orbital antibondingnya, maka orde ikatannya itu meningkat menjadi 2,5. Sehingga ikatannya lebih kuat dibandingkan O2. Nah, selanjutnya pada O2-, karena penambahan 1 elektron pada orbital antibonding, maka orde ikatannya ini menurun menjadi 1,5, sehingga ikatannya itu lebih lemah dibandingkan dengan O2. Nah, pada N2 itu diperoleh orde ikatan sebesar 3, yang menunjukkan adanya ikatan rangkap 3 dan merupakan ikatan yang sangat kuat. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar orde ikatannya, maka ikatan antara atomnya itu semakin kuat dan panjang ikatannya juga semakin pendek. Sebaliknya, semakin kecil orde ikatan, maka ikatannya semakin lemah. Selain itu, penambahan elektron pada orbital antibonding itu akan menurunkan orde ikatannya, sedangkan pengurangan elektron pada orbital antibonding akan meningkatkan orde pada ikatannya.
Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas soal yang nomor 5, di mana soal ini merupakan soal yang terakhir. Nah, di soal ini itu berkaitan dengan penentuan term simbol keadaan dasar atau ground state untuk atom nitrogen N dan oksigen O serta mengurutkan tingkat energinya. Nah, pada soal ini terlebih dahulu kita tentukan konfigurasi elektron masing-masing atom. Nah, untuk nitrogen dengan nomor atom 7 itu konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2 dan 2p3. Sedangkan untuk oksigen dengan nomor atom 8 itu konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2 dan 2p4. Nah, selangkah selanjutnya itu adalah menentukan nilai S atau spin total, dan L yaitu momentum sudut orbital total, dan J itu momentum sudut total. Nah, dalam penentuan ini digunakan aturan Hund di mana elektronnya akan mengisi orbital secara tunggal terlebih dahulu. Nah, dengan spin sejajar sebelum berpasangan. Untuk atom nitrogen dengan konfigurasinya 2p3 itu terdapat 3 elektron yang masing-masing menempati orbital berbeda dengan spin yang sejajar. Nah, hal ini menghasilkan nilai spin total maksimum. Nah, dari analisis tersebut dapat diperoleh bahwa term simbolnya itu 4s3/2. Nah, sedangkan untuk atom oksigen dengan konfigurasinya 2p4 itu terdapat satu pasangan elektron dan 2 elektron yang tidak berpasangan, dan perhitungan nilai S dan L itu diperoleh term simbol 3p2 sebagai keadaan dasarnya. Selanjutnya, untuk pengurutan tingkat energinya itu digunakan aturan Hund ketiga, yaitu untuk sukulit yang lebih dari setengah penuh itu tingkat energinya dengan nilai J-nya terbesar memiliki energi yang paling rendah. Oleh karena itu pada oksigen keadaan dengan J sama dengan 2 itu merupakan keadaan yang paling stabil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nitrogen memiliki term simbol 4s3/2 dan oksigen itu memiliki term simbol 3p2. Soal ini menunjukkan bagaimana konfigurasi elektron dapat digunakan untuk menentukan sifat kuantum atom serta tingkat energi relatifnya. Nah, itulah pembahasan soal dari saya. Dapat saya simpulkan bahwa struktur elektron itu menentukan berbagai sifat zat, mulai dari spektrum, bentuk molekul, hingga kekuatan ikatan dan tingkat energi atomnya. Nah, sebagai penutup, di sini kita pahami bahwa konsep-konsep kimia ini saling terhubung dalam menjelaskan fenomena secara ilmiah. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.